Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi dengan kami di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba share ke teman-teman mengenai MongoDB ya. Bagaimana saya install MongoDB di VPS dan bagaimana cara pengoperasiannya. Oke, jadi MongoDB adalah salah satu database yang NoSQL ya. Jadi database itu ada beberapa macam. Ada RDMS, Relational Database Management System, terus ada database NoSQL. Nah, RDMS itu antara lain seperti MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle itu RDBMS. Kemudian yang MongoDB ini adalah salah satu NoSQL ya. NoSQL itu macam-macam, ada Redis, terus ada Elasticsearch, ada macam-macam. Jadi tidak ada relasi database-nya, jadi NoSQL. Oke, kalau MongoDB ini database-nya berupa JSON ya. Jadi teman-teman yang banyak bergelut di menggunakan JSON file, ini lebih baik menggunakan MongoDB. Jadi MongoDB adalah salah satu database berbentuk JSON. Oke, kita akan coba praktek. Jadi bagaimana menginstal MongoDB di salah satu VPS di provider internet ya. Jadi kita akan coba install di Bisnet.io ya. Jadi kita akan coba install di sana. Dalam kali ini kita akan coba install dengan menggunakan operating system Ubuntu ya. Oke, kita lanjut ke login ke VPS-nya ya. VPS Bisnet.io. Akan coba login ke Bisnet.io ya. Ini adalah alamat webnya Bisnet.io. Salah satu promosinya itu Neolight Pro. Jadi kita akan install di Neolight Pro ini. Neolight Pro ini mempunyai VPS yang performanya lebih tinggi ya. Jadi di sini disebutkan bahwa VPS performanya lebih tinggi 8 kali lebih cepat dari prosesor yang sebelumnya. Jadi Neolight Pro ini menggunakan salah satu teknologinya yaitu SSD NVMe ya. Salah satu SSD NVMe ya. Ini adalah teknologi baru yang speednya bisa 8 kali lebih cepat. Jadi ini salah satu service yang disediakan oleh Bisnet.io. Nah ini keunggulannya antara lain ini macam-macam ya. Bisnet.io, Anda teman-teman bisa akses di webnya langsung bisnetio.com. Nah ini untuk harga ya, untuk harga dibandingkan dengan yang bukan NVMe itu, kalau NVMe itu sekitar 100 ribuan. Kalau ini harganya 119.000 ya. Jadi ini dapatnya 1 core, RAM-nya 1 GB, storage-nya 30 GB, SSD NVMe. Jadi ini paket yang kita masukin ya. Jadi ini kita nanti dapat fitur gratis public, bandwidth 10 GB. Ini SSD NVMe 8 kali lebih cepat ya. Terus ini free migration. Ini kita pilih paket ini ya. Ini per bulannya 119. Oke, kita coba login ya. Saya sudah punya login. Jadi kalau udah login, kita klik di sini aja. Nah ini, saya menggunakan aplikasi Bot Studio. Saya login. Ini untuk akses ke webnya Bisnet.io ya. Nah ini kalau Bisnet.io itu sekali login harus pakai ini ya, authentication code ya. Kita harus ngecek di email. Nah ini kita udah masuk ke halaman Bisnet.io-nya. Jadi ini beberapa menu, macam-macam menu ya. Kita langsung masuk ke ini, ke komputnya, Neolight Pro.
Kita masuk ke Neolight Pro ya. Neolight Pro yaitu salah satu yang pakai NVMe. Jadi kita udah punya ini IP publiknya sekian. Ini belajar Pro. Ini kita masuk ke sininya. Nah ini, jadi teman-teman kalau untuk aksesnya kita bisa akses menggunakan key public ya, atau kita bisa pakai konsul ini. Kalau konsul ini pakai web ya. Kalau kita coba pakai konsul, ini biayanya seperti ini. Jadi kalau pakai konsul kita klik aja langsung open ini, dia pakai web ya modelnya. Nah, ini kita bisa login di sini. Kita udah login, udah punya login, ini loginnya ini. Teknologi 2024. Sebentar. Kita loginnya ini ya, teknologi. Nah, ini kita udah masuk ya. Ini adalah menggunakan konsul ya. Jadi kita bisa menggunakan konsul, kita bisa pakai yang menggunakan publicly. Jadi ini kelihatan di sini. Kita udah masuk ke servernya Geo ya. Ini CTL. Nah ini pakai Ubuntu 2204. Ini Linux. Jadi ini udah masuk menggunakan konsul. Jadi kalau saya nanti prakteknya menggunakan ini ya, public key ya. Jadi kita tutup dulu. Ini adalah pakai konsul ini ya. Kita akan coba login menggunakan key ya. Jadi key-nya ini. Jadi kita pakai key-nya udah pakai belajar. Terus ininya user aksesnya. Kemudian ini IP-nya. IP publiknya. Kita langsung aja. Nah ini kita udah langsung masuk ke servernya Business Geo ya. Jadi ini CTL. Ini servernya Ubuntu 2204 ya. Jadi kita akan coba install MongoDB di VPS ini. Jadi ini kita udah masuk VPS, kita akan coba install MongoDB. Kita nyoba install menggunakan jadi install MongoDB ada dua macam ya. Kita bisa pakai paket, langsung pakai apt install. Kita bisa pakai download pakai file Debian-nya, kita install manual. Jadi kali ini kita akan coba install manual ya. Kita akan download filenya, kita coba install. Jadi kita akan menuju ke webnya MongoDB ya. Jadi kita akan masuk ke Google. Jadi di Google kita coba download MongoDB ya. Nah, di sini kita akan masuk ke community server. Kita masuk ke community server ya. Jadi ini masuk sini. Kita akan masuk ke MongoDB community server. Nah, ini ada beberapa petunjuknya. Kalau kita pakai Linux, ini kita pilih aja. Jadi kalau sekarang ya, versi yang kita install itu versi 8. Kita pakai yang ini ya, karena kita pakai Ubuntu 2204 ya, x64 ini. Nah, jadi kita bisa pakai download, kita bisa pakai link.
Jadi kalau kita di server kita pakai link aja, kita copy linknya, kita menuju ke filenya ini. Nah ini, jadi untuk mendapatkan filenya kita cukup pakai widget file MongoDB servernya. Nah ini cepat sekali ya. Nah ini udah selesai filenya. Ini filenya MongoDB ini. Jadi file MongoDB udah cepat bisa install. Cara installnya itu pakai sudo, pakai dpkg ya. min-i nama filenya dep. Karena kita pakai copy dulu. Nah, jadi install MongoDB-nya pakai komen seperti ini ya, sudo dpkg min-i MongoDB dep. Kita install. Nah, ini proses instalasinya cepat banget. Jadi kita coba udah selesai ya installnya. Jadi kita cek di servisnya MongoDB dengan menggunakan sudo systemctl status mongo d. Jadi ini adalah salah satu servis MongoDB-nya itu pakai Mongo Daemon. Nah ini statusnya sekarang MongoDB-nya lagi inaktif. Kita coba bisa restart ya. Karena statusnya nggak aktif, kita start. Start udah selesai, kemudian kita cek status lagi. Nah, ini MongoDB-nya sekarang udah running ya. Jadi server ini sekarang udah terinstall MongoDB. Jadi cara ngeceknya kita pakai status MongoDB, kemudian kita cek di servernya apakah udah open portnya, pakai nestart. Nah, jadi MongoDB ini udah open ya, ini portnya 2717. Jadi port ini portnya defaultnya dari MongoDB. Jadi statusnya MongoDB udah running. Jadi bagaimana kita coba akses ke sana. Jadi akses ke sana itu kita perlu namanya MongoDB shell. Jadi kita mau di download dulu. Jadi di webnya MongoDB kita harus download untuk bisa mengakses MongoDB ke servernya. Harus kita ada aplikasinya namanya MongoDB shell. Kita pakai web lagi sini ada tool lah, ini ada MongoDB shell. Kita nanti juga akan install MongoDB Kompas ini GUI-nya dari untuk mengakses servernya lewat GUI. Kalau lihat shell pakai ini. Jadi ini MongoDB shell. Kita pilih lagi, jadi platformnya kita pakai Linux. Karena ini pakai Ubuntu, kita pakai ini salah satu Ubuntu ya, Ubuntu 18 ini. Kita klik aja sini. Kita cukup copy linknya, kemudian kita menuju ke sini ya. Kita pakai widget. Widget kita akan download Mongo SH. Oke, kita download dulu. Sangat cepat ya, karena menggunakan NVMe mungkin ya, ininya, servernya. Jadi ini file MongoDB SH-nya udah terinstall ya, udah terdownload. Kita coba install pakai dpkg, install paket debian min-i. Kita coba install MongoDB SH ya, MongoDB SH-nya. Jadi kita tunggu dulu. Wah, ini udah selesai. Jadi cara ngetesnya seperti ini. Jadi karena udah selesai, kita akan connect ke database-nya menggunakan Mongo SH, Mongo shell. Nah,
Ini kita udah connect ya ke MongoDB-nya, yaitu MongoDB, IP-nya ini IP lokal, portnya, di sininya parameternya. Jadi using MongoDB versi 8, using misalnya versi 2.33. Ini kita udah berhasil connect. Jadi untuk tes connecting ke servernya kita pakai ini ya, view DBS. Sorry, bukan view DBS sih. Bentar. Jadi kita pakai show DBS. Nah, ini default dari database-nya MongoDB ya, admin config lokal. Kita coba create satu database ya, namanya MyDB ya. Kita pakai use MyDB. Nah, ini udah tercreate MyDB-nya. Cuma karena show DBS lagi, karena belum ada datanya, jadi tidak kelihatan di sini. Kita coba insert database ya ke MyDB, yaitu caranya DB. Ntar saya agak lupa. Ini aja. Kita coba create DB mahasiswa. Insert. Kita pakai ininya nama. Ntar agak lupa saya. Insert. Ini nama. Misalkan Adi. Alamat. Jadi modelnya model JSON ya, Surabaya. Jadi modelnya JSON seperti ini ya cara insertnya ya. Nah, ini filenya sudah terinsert, namanya nama Adi, alamat Surabaya. Jadi kita coba show DBS. Oke, jadi ini muncul MyDB. Jadi itu cara untuk create DBS ya, pakai shell ya. Jadi ada beberapa komen yang lain, silakan teman-teman belajar explore sendiri ya. Jadi ini adalah pada prinsipnya kita udah install MongoDB dan kita bisa connect. Terus kemudian kita akan coba connect menggunakan MongoDB Kompas ya. Di Kompas yaitu sebuah GUI yang untuk connect ke database. Oke, kita lanjutkan install MongoDB Kompas. Oke, teman-teman. Oh ya, saya lupa teman-teman. Jadi untuk bisa diakses MongoDB dari luar, dari komputer lain, yang mana port yang diekspos harus ke publik ya. Jadi ini kalau kita lihat di Nestat ya, kita lihat port yang open. Nah, ini untuk MongoDB kan portnya pakai 270.177. Nah, ini IP-nya masih pakai lokal. Jadi untuk server MongoDB ini hanya bisa diakses di localhost di dirinya sendiri. Bagaimana cara membuat IP ini bisa diakses dari publik? Kita harus cek di konfigurasinya. Konfigurasi MongoDB ada di etc mongod.conf ya. Nah, ini. Jadi ini adalah konfigurasi dari MongoDB. Ini storage path-nya di sini, varlib MongoDB. Di sini ada log-nya di varlog MongoDB log. Nah, ini network-nya ini ya teman-teman ya. Network-nya ini pakai 127.0.1, artinya ini masih hanya bisa diakses di lokal. Untuk bisa diakses dari komputer lain atau
atau public, kita harus broadcast di 00 ya. Kita bisa men-setting ini berdasarkan IP aja, yang bisa mengakses ke sini bisa disetting juga seperti itu. Kita tinggal masukin IP-nya aja di sini. Jadi kalau kita buat 00 artinya dari semua di luar server ini bisa akses. Jadi kita simpan dulu. Kemudian kita perlu restart ya. Jadi setelah konfigurasinya dirubah, kita perlu restart service MongoDB-nya. ctl restart MongoDB. Nah, ini udah selesai restart. Terus kita coba cek ke port yang listen pakai restart. Nah, ini. Jadi ini portnya sudah 00. Artinya bahwa untuk MongoDB ini sudah bisa diakses dari luar. Oke, itu teman-teman. Jadi sekarang MongoDB bisa diakses dari luar. Sekarang kita akan coba install MongoDB Kompas ya. Jadi kita pergi ke webnya MongoDB. Di sini ada MongoDB Kompas. MongoDB Kompas itu adalah MongoDB GUI-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kita pakai window ya. Kita coba install di window di lokal. Jadi MongoDB Kompas ini installnya di lokal server, di lokal komputer. Jadi kita bisa connect ke servernya VPS BusinessView dengan menggunakan MongoDB Kompas yang diinstal di lokal. Jadi kita tinggal pilih OS-nya. Ini ada window 16 bit. Kita coba pakai yang ini ya, window ya. Kita karena ini pakai window, saya pakai window. Untuk ininya kita coba download, kita coba install. Ini kita masih proses download. Nah, ini prosesnya download lagi proses. Jadi kita coba install MongoDB Kompas di server di komputer saya di Windows. Oke, lagi proses. Ini lagi jalan. Nah, ini udah selesai. Ini kita coba install. Nah, ini MongoDB Kompas Windows. Kita coba install di sini. Nah, ini lagi install. MongoDB Kompas is being installed. Kita akan di launching jika selesai. Jadi ini masih proses ya teman-teman. Proses instalasi MongoDB Kompas di lokal. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ini install di window, ini tampilannya seperti ini, window di Kompas. Kita start. Jadi untuk pertama kalinya ini masih kosong, kita harus bikin koneksi. Nah, ini defaultnya adalah koneksinya seperti ini ya, URL-nya MongoDB localhost portnya. Jadi ini localhost, ini untuk akses ke lokal, karena kita pakai aksesnya ke VPS, kita harus mengisi IP VPS-nya. Ini kita IP-nya pakai ini ya, saya nggak hafal, kita copy dulu, terus kita masukkan di sini. Nah, ini namanya ini, nama IP-nya ini kita bisa ganti ya, misalkan ini
MongoDB VPS ini sesuai kayak gitu, tapi kita defaultnya pakai IP ini biar untuk deteksinya kita save connect. Nah, ini kita udah bisa connect ya teman-teman. Jadi ini connectnya, ini udah IP publiknya, ini pakai port 27017. Ini kita bisa di sini lokal readme admin. Nah, jadi ini default ininya teman-teman ya, default database-nya. Jadi ini untuk membuat database baru. Jadi ini kita coba bikin ya. Ini kemarin kita bikin MyDB, ternyata di sini belum kedetek. Kita coba install lagi pakai Mongo SH ya, SL ya. Coba connect lagi ke servernya, Mongo Shell. Ini show DBS. Nah ini ternyata yang kemarin masih belum kesimpan. Kita create lagi ya. Kita create lagi use MyDB. Nah ini kita coba insert ya. DB mahasiswa, kita coba create collection. Kalau di MongoDB ini seperti tabel ya, kalau di database SQL atau MariaDB. Insert, ini kita coba nama, ini pakai JSON ya, di sini alamat Surabaya. Jadi seperti ini create-nya. Nah ini udah masuk ya. Jadi kita bisa show DBS. Nah ini udah ada MyDB. Datanya seperti ini. Coba kita lihat di Kompas di ininya. Kompasnya kita coba refresh ya. Reload. Coba reload mana ini. Nah ini coba reload. Nah ini. Jadi setelah reload kita connect ke server ini ya, VPS-nya ini ada MyDB di sini, ada create-nya. Kita klik sini, ini ada mahasiswa, collection-nya mahasiswa. Ini kalau kita cek, ini datanya seperti ini, nama Alvin. Nah, itu ya teman-teman, jadi sangat gampang ya untuk install MongoDB serta MongoDB GUI di Windows. Jadi teman-teman bisa explore sendiri. Ini kita bisa query datanya pakai JSON. Ini datanya yang sudah kita entry tadi. Terus kemudian kita bisa update, bisa delete, bisa export. Teman-teman, jadi kita akan tes MongoDB ya, concurrent user. Jadi kali ini kita menggunakan JMeter. Kalau JMeter menggunakan MongoDB, kita pakai ini ya, JSR 223 sampler ya. Ini adalah untuk tes MongoDB dengan menggunakan JMeter. Ini kita language-nya menggunakan Groovy. Terus kemudian untuk scriptnya ini ada di MongoDB ya. Silakan download di webnya MongoDB untuk koneksi scriptnya menggunakan Groovy seperti ini. Di sini URL-nya MongoDB, ini saya cek IP MongoDB-nya, ini IP VPS-nya, kemudian ini portnya MongoDB. Kemudian kita sudah bikin database namanya MyDB, kemudian collection-nya siswa. Ini adalah scriptnya. Kemudian untuk
threadnya kita buat 100 dengan looping 1 ya. Kemudian result tabelnya ini saya clear dulu, ini sebelumnya sudah saya tes. Jadi ini summary reportnya. Oke, ini udah kosong ya. Ini kita coba, jadi ini udah connect ke samplernya, ke ini ya, ke MongoDB. Ini IP-nya, ini portnya, ini database-nya, ini collection-nya. Oke, kita cung tes, kita run di JMeter-nya. Oh, ini cepat sekali ya. Ini jadi ini 100 ya, ini sukses semua, hasilnya sukses semua. Jadi ini tes ininya per usernya ada oke gitu. Terus kemudian ini summary reportnya. Summary reportnya itu sampelnya 100, ini average-nya, ini minimal, ini max-nya. Ini standar deviation-nya, errornya 0, throughput-nya 77,2 per second. Ini adalah hasil dari tes JMeter ya. Ini sukses untuk 100 sampler. Itu teman-teman, jadi ini adalah tes untuk MongoDB. Jadi MongoDB nya kita coba thread 100 sukses semua ya. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya share untuk tes MongoDB. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.